Semua manusia akan mengalami kematian karena kematian adalah natur manusia. Namun di sisi lain, Alkitab memaparkan fakta bahwa ada manusia yang tidak mengalami kematian. Ialah Henokh, satu dari 2 manusia di muka bumi yang diangkat langsung oleh Allah ke sorga tanpa melalui kematian. Apa keistimewaan Henokh sehingga Allah mengangkatnya hidup-hidup? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Henokh naik ke surga di usia muda. Kejadian pasal 5 adalah bagian pertama dalam Alkitab yang mencatat silsilah keturunan seseorang yang bernama Adam. Dalam pasal ini ada 10 generasi yang dicatat dari Adam hingga Nuh. Henokh adalah keturunan Adam yang ketujuh, sekaligus tokoh yang membuat kisah dalam pasal 5 menjadi berbeda. Di tengah sejarah kehidupan manusia yang hanya lahir dan mati, Henokh hadir untuk menyatakan bagaimana sesungguhnya menjadi manusia di dunia. Pada masa tersebut, rata-rata generasi di atas dan di bawah Henokh hidup mencapai lebih dari 900 tahun. Henokh yang usianya relatif masih muda telah mengambil suatu keputusan yang penting dalam hidupnya untuk bergaul dengan Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa ketika Henokh berusia 65 tahun, anaknya yang bernama Metusalah lahir. Henokh kemudian menghabiskan 300 tahun masa hidupnya untuk bergaul dengan Allah. Setelah itu, ia terangkat ke sorga pada usia ke-365 tahun. Daftar silsilah dalam Kejadian pasal 5 menuliskan bahwa capaian usia 7 dari 10 nama yang disebutkan mencapai lebih dari 900 tahun. Jika usia 900 tahun manusia merupakan 100% dari proporsi umur hidup masa itu, maka Henokh baru mencapai sekitar 30% dari usia manusia sezamannya. Usia ini kira-kira hanya sepertiga dari usia manusia normal pada zamannya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Henokh terangkat ke sorga saat usianya masih tergolong muda. Keistimewaan Henokh. Henokh adalah satu dari 2 tokoh Alkitab yang ditulis diangkat Allah ke surga tanpa harus mengalami kematian terlebih dahulu. Kitab Kejadian 5 ayat 24 menyatakan, "Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah." Beberapa bagian Perjanjian Baru juga menulis perihal tentang Henokh. Ibrani 11 ayat 5 dan Yuda 1 ayat 14-15. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Henokh menerima kesaksian dari Tuhan sendiri bahwa ia berkenan kepada Tuhan, dan oleh sebab itulah Henokh diangkat hidup-hidup ke dalam sorga oleh Tuhan. 2 kali Alkitab menyatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Ungkapan mengenai hidup bergaul dengan Allah dalam Alkitab hanya diterapkan kepada 2 orang saja, yaitu Henokh dan Nuh. Kejadian 5 ayat 24 dan Kejadian 6 ayat 9. Henokh adalah orang yang hidup saleh pada zamannya. Hal ini berarti bahwa semasa hidupnya, Henokh jauh dari dosa dan hidup dekat dengan Tuhan. Karena kesalehannya, maka Henokh diangkat Tuhan ke surga tanpa melalui kematian seperti manusia pada umumnya. Kitab Kejadian 5 ayat 22-24. Orang pertama yang menyinggung eskatologi. Henokh adalah orang pertama dalam Alkitab yang berbicara tentang hal-hal yang bertalian dengan akhir zaman atau eskatologi. Penulis Yuda 1 ayat 14-16 mengutip Henokh yang telah bernubuat mengenai kedatangan dan penghakiman Tuhan. Kefasikan manusia yang ditulis dalam ayat tersebut mencakup kata-kata nista, menggerutu, mengeluh, tidak puas akan hidup, hidup menurut hawa nafsu, berkata yang bukan-bukan, dan menjilat orang untuk mencari keuntungan. Sifat manusia yang seperti ini rupanya sudah ada sejak zaman Henokh sampai kepada Nuh. Kelahiran Nuh hanya berselisih 69 tahun sejak Henokh terangkat ke sorga. Penulis Kejadian 6 ayat 5 menyatakan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu berbuat kejahatan semata-mata, dan Henokh hidup di tengah angkatan yang jahat. Di tengah hidup di antara kefasikan manusia di zamannya, Henokh yang berhubungan karib dengan Tuhan bernubuat tentang penghakiman Tuhan. Isi nubuatnya mengajarkan bahwa semua manusia yang hidup di dunia akan menghadapi pengadilan Tuhan
dan yang tidak taat akan mendapatkan hukuman. Melalui keturunan Henokh, lahirlah Nuh, Abraham, Daud, hingga akhirnya menurunkan Yesus. Kontroversi Kitab Henokh. Ada dua nama besar Henokh yang dituliskan dalam Alkitab. Yang pertama ialah Henokh anak sulung Kain yang ditulis dalam Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Dan Henokh dalam Kejadian pasal 5 yang terangkat ke sorga ini. Kemudian dalam kalangan orang Kristen maupun di luar Kristen, muncul sebuah kitab bernama Kitab Henokh. Kitab ini sering dikaitkan dengan Henokh yang terangkat ke sorga. Di satu sisi, kitab ini menjadi kontroversi tersendiri di kalangan umat Kristen. Kitab Henokh terdiri dari 5 bagian utama yang sangat berbeda, yaitu Kitab Para Penjaga, Kitab Perumpamaan Henokh, Kitab Astronomis, Kitab Penglihatan Mimpi, dan Surat Henokh. Kebanyakan akademisi meyakini kalau kelima bagian ini mulanya adalah karya-karya yang saling berdiri sendiri dengan waktu penyusunan yang berbeda-beda. Mungkin sebagian masih menerima Kitab Henokh untuk kepentingan historis dan teologis, tetapi umumnya memandang Kitab Henokh sebagai kitab non-kanonik. Sementara itu, tradisi Gereja Ortodoks Ethiopia memasukkan kitab ini ke dalam kanon mereka. Oleh sebab itu, kitab ini masuk dalam kategori pseudepigrafa atau suatu tulisan yang tidak masuk ke dalam apokrifa atau deuterokanonika. Para penulis kitab pseudepigrafa ini biasanya memakai nama orang yang terkenal untuk dijadikan nama penulis kitab atau surat yang dibuatnya. Kita tidak tahu dengan pasti mengapa Tuhan mengangkat Henokh ke surga tanpa mengalami kematian. Sebab banyak juga tokoh Alkitab yang hidup saleh di zamannya masing-masing dan oleh Alkitab dituliskan mengalami kematian. Ada yang menafsirkan bahwa Henokh dan Elia yang diangkat hidup-hidup ke sorga adalah untuk mempersiapkan peran mereka pada akhir zaman. Namun apapun itu, hanyalah Tuhan yang tahu alasannya dan ini menjadi hak prerogatif dari Allah sendiri. Demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you.